Cucu Herdiana. Ya, selamat malam. Iya, alias PA di Ya, Kutub Kopi Budaya. betul, betul, betul. Pak Cucu, Ya, Pak Cucu juga kan dikenal sebagai seniman calung yang seantero Ciamis tahu lah. Nah itu pengalaman sebagai seni calung awalnya gimana tuh Pak? ya, kalau disebut terkenal di seantero Ciamis, mungkin ada yang kenal, kadang-kadang ada yang tidak. Oh ya. Tapi ya sedikitnya mungkin saya sudah belajar seni calung. Waktu itu tahun 1985-an. Lama juga ya. Ya. Waktu itu saya masih bujangan. Dan pernah menonton salah satu pentas seni calung. Oh ya. Tertarik juga. Gitu. Lama kelamaan saya mencoba, ada seorang paman yang pada waktu itu beliau sekolahnya di Kokar dulu. Oh, di Kokar Bandung itu ya. kalau boleh tahu. Konservatori Karawitan. Oh, Bandung. Konservatori Karawitan. Ya. Kalau sekarang udah ada SMKI, sekarang udah ada lagi ISPI dan lain sebagainya ya. Oh ya. Pada waktu itu beliau lulusan dari Kokar, mengajarkan kepada saya menabuh gamelan dan lain sebagainya. Alat musik tradisional. Nah gitu. Padahal waktu itu saya gaulnya dengan anak-anak yang kurang senang dengan seni tradisional. Ya. Tapi alhamdulillah mungkin sehubungan sering bergaul dengan pelaku-pelaku seni, terutama seni tradisional. Jadi saya lama-lama tertarik. Nah, gitu, belajarlah itu seni calung. Ya biasa kelas-kelas di RT kalau ada Agustusan. Ya alhamdulillah mungkin sampai sekarang udah tua masih ya biasalah bisa pentas gitu. Walaupun tidak tenar seperti orang-orang lain gitu. Berarti udah 39 tahun ya Pak, dari tahun 85? 85 saya apa tuh namanya belajar gamelan dan seni calung dari tahun sekian segitulah. Tapi walaupun sudah lama, emang udah lama kalau dihitung ya, udah 35 tahun lah, kurang lebih lah. Cuman kalau yang namanya ahli mah saya masih banyak kekurangan lah dari rekan-rekan yang lain, apalagi anak-anak muda sekarang kan lebih kreatif. Jadi walaupun demikian, sehubungan saya mencintai seni tradisional, apalagi seni tradisional Sunda, sebagai kebanggaan saya lah. Saya sampai saat ini alhamdulillah diberi umur dan masih bisa bisa berkarya lah itu di bidang seni tradisional. Seni calung. Gitu, ya. Nah kalau boleh tahu pas pertama kali pas bujangan, kan lihat pentas seni itu, yang membuat tertarik dari seni calung itu apa tuh Pak? Yang membuat Bapak tertarik? Yang tertarik itu pertamanya adalah suaranya, suara calungnya gitu, jadi unik tersendiri, dan lagu-lagunya pada waktu itu Kang Darso almarhum, gitu, banyak yang dinyanyikan, dibawakan oleh pelaku-pelaku seni atau pelaku seni tradisional terutama calung yang ada di Ciamis ini. Nah, pada waktu itu, dan saya senang sekali itu ada namanya seorang lawak, lawak yang sudah tidak asing lagi mungkin untuk daerah Ciamis dan sekitarnya, mungkin pada waktu itu adalah Ndak Bahaloy. Bahaloy dari Kawali. Itu saya senang sekali. Legenda. Ya. Alhamdulillah pada waktu itu saya tahun sekian lah, tahun sekitar 90-an. Saya direkrut sama beliau, gitu, sama Bahaloy. Pada waktu itu beliau mendirikan Aloy Group. Atau pada tahun sekian lah, di bawah 90-an. Alhamdulillah pada saat itu
saya, teman saya, dan di sana itu ada Kang Ocai juga, Kang Iwan Pulung, dan ada lain sebagainya. Itu anggota Aloy Group semua tuh? Ya, Aloy Group itu pada waktu itu. Alhamdulillah pada waktu itu tahun-tahun ya sekitar 80 itu jaya-jayanya sampai tahun 90, 95 lah masih eksis lah beliau. Tapi sekarang juga saya udah lama nih nggak ketemu sama beliau. Insya Allah lah. Udah lama ketemu? Udah lama. Kita datangkan ini kejutan nih. Ya, mudah-mudahan nantilah beliau sehat dan saya juga udah kangen. Insya Allah nanti kita datangkan. Ini kita udah siap nih. Kita datangkan nih. Oh itu yang kalau dari di sini ada rekan kita. Itu. Nanti kita datangkan ke sini juga. Itu mungkin sekelumit lah. Itu. Jadi kalau saya dibilang seniman calung yang sudah ternama lah, tidak juga. Cuman mungkinnya sebagian ada yang mengenal saya. Begitu. Nah, kan Pak Cucu udah berkeliling jadi seniman calung dari Aloy Group sampai sekarang nih. Iya. Kalau boleh tahu itu paling jauh mana tuh Pak? Pentas. Main paling jauh waktu itu pernah saya ke Banten tuh, aduh. Banten? Ya Banten. Kalau Banten pernah tuh saya. Kebanyakan di Ciamis, Kuningan, Banjar, waktu itulah. Itu waktu itu belum banyak seni calung waktu itu. Baru yang gitu. Kayak Meraja itu Aloy Group ya? Ada juga banyak juga ada juga. Selain itu ada seni calung yang lain gitu. Cuman saya bergabung di Aloy Group pada waktu itu. Cuman ya bersamaan lah itu sama teman-teman yang lain. Itu. Jadi waktu itulah Pangandaran, Banjar, Kuningan, Majalengka, Ciamis, ya seringnya gitu. Sebelah sana, sebelah Kuningan, paling sering gitu waktu itu. Nah, Pak, kan Pak Cucu kan dikenal sebagai seniman calung. Nah, kehidupan sebelum menjadi seniman calung, Pak Cucu itu seorang yang gimana sih? Biasa. Kalau saya keluar dari sekolah dasar waktu itu waktu itu saya keluar sekolah dasar tahun 1972. Nah, pada waktu itu disuruh sekolah sama orang tua. Jadi kayaknya hoyong ke kota wae lah, cek bahasa Sunda nama. Jadi kita merantau ke Bandung. Waktu itu ada kakak ibu saya di Bandung. Gitu. Di Bandung saya sampai dari tahun 1972 saya sampai ke tahun 1982 saya di Bandung pada waktu itu. Jadi biasa kehidupan di kota sekelas Bandung pada waktu itu kan dulu mah masih kehidupannya bebas lah gitu, tiap malam gadang dan sebagainya. Saya itu suka ngoprek apa tuh namanya bongkar radio karena dulu ada radio listrik, alat elektronik, radio transistor. Ditegur sama saya, maneh mah tuh Cuk gitu, kalau rusak radio udah kudu sekolah. Nah, alhamdulillah pada waktu itu saya disekolahkan di kursus elektronik Eka Jaya, masih ingat tuh. Yang lokasinya dekat rumah sakit apa tuh Mata Teh Cicedok waktu itu. Saya disekolahkan di sana bersama-sama rekan dari Panjalu juga. Nah gitu saya bisalah teori, langsung udah teori lama-lama bisa ya memperbaiki alat elektronik sampai ke tahun-tahun 82 sampai ke pulang ke kampung lagi. Nah disuruh ini kan kalau di kota besar riskan dulu, juga. Soalnya kehidupan lain, itu keras dan banyak itulah berbahaya gitu. Anu seureuleuteuh nu teu pararubuh. Pulang saya ke Ciamis juga lagi, dan pada waktu itu ya saya berumah tangga juga. Ya, sampai saat ini, dan
Jadi kehidupan saya bergelut dengan elektronik dulu. Oh ya. Kan untuk bengkel elektronik, yang namanya bengkel elektronik untuk di daerah saya waktu itu masih jarang, masih jarang. Alhamdulillah saya bisa menghidupi keluarga, bisa nyekolah anak pada waktu itu. Jadi hasil itulah, hasil elektronik. Cuman kalau kesininya pada waktu, ingat pada waktu ini pertama-tamanya datang apa tuh namanya, parabola. Oh ya. Nah, pertama ada parabola, saya langsung bisa memasang parabola, ada yang antena parabola, dan ada yang kredit juga sama saya. Karena pada waktu itu mah rasanya tidak seperti sekarang, wah kehidupan alhamdulillah lah. Gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, mungkin ada masa-masanya. Pertama mungkin usia juga, dan keduanya banyak persaingan usaha dan lain sebagainya. Jadi saya terjunlah mungkin pada waktu itu ke birokrasi lah. Tapi di kelas bawah. Itu nggak usah disebutkan. Birokrasi di kelas bawah. Saya di situ 10 tahun alhamdulillah mengabdi pada negara, dan saya pensiun 2018. Gitu. Tapi ya namanya di desa, jadi tidak punya pensiun seperti Pak pensiun. Gitulah, itu cerita dah. Jadi buka-bukaan, tapi nggak apa-apa ya. Gitu lah. Emang kenyataan, mungkin jalan hidup. Ya, alhamdulillah saya sampai sekarang mungkin masih bisa, alhamdulillah bisa podcast di Kutub Kopi Budaya di sini ya. Oh, VOC. VOC ya, dia VOC ya. VOC itu apa? Di Lajun Boboko. Oh, gitu. Podcast obrolan Ciamik. Oh iya, podcast obrolan Ciamik. Ya. Di bawah hostnya Lajun Boboko. Lajun Boboko. Ada Boboko, ada Jablok. Oh gitu ya. Iya. Gitu mungkin jalan cerita saya. Gitu. Alhamdulillah. Jadi banyak seniman-seniman yang bisa dikenal sama saya, banyak idola-idola saya. Jadi sampai saat ini mungkin kalau ketemu beliau masih kenal. Gitu. Walaupun saya sudah tua nih, urat-urat mudanya masih kelihatan. Tapi enggak urat aret ya. Masa urat. Nah itu. Itu mungkin. Pak, tadi kan Bapak ngomong apa namanya, sebagai ahli elektronik Pak ya. Iya. Ya, nah terus aku mau nanya nih Pak, ngomongin elektronik kan ada barang elektronik, yaitu walkie-talkie. Oh iya. Nah, saya pernah dengar kalau Pak Cucu ini adalah seorang ketua RAPI di cabang Korwil Ciamis ya. Oh iya. Itu bisa diceritain Pak? Jadi awalnya gini, dulu itu kan pertama-tamanya ada musim-musimnya apa tuh namanya yang pakai kabel itu ya. Oh ya. Ada ya. Intercom. Oh intercom ya. Jadi kan dulu mah belum ada handphone telepon belum nyampe ke kampung. Di kampung saya. Jadi kalau hubungan sama rekan-rekan, teman-teman, jadi waktu itu cuman kalau ketemu, nanti malam kita ketemu, cuma waktu ketemu. Nah, waktu itu ada yang disebut intercom, yang pakai kabel itu. Nah, kita bikin di sana, wah, merebaknya tahun berapa ya, lupa lagi lah. Ya 80-an lah gitulah. Itu pasang intercom, alhamdulillah bisa komunikasi. Cuman kelemahannya, jadi kalau ada petir, takut petir. Bisa nyamber tuh Pak? Iya, soalnya kan kabelnya terbuka. Oh iya. Sederhana pakai kawat. Oh iya. Kawat itu ya kawat terbuka ya, kawat saya suka pakai tali-tali gitu ya. Lama kelamaan, jadi alhamdulillah itu juga bisa dipergunakan untuk siskamling juga, hubungan antara dusun. Lama kelamaan, cuman kok hobi satu mungkin di bidang elektronik dulu. Pada zaman-zamannya, kedua hobi untuk berkomunikasi.
Kesininya ada nih seorang temen dari Jakarta waktu itu. Beliau membawa satu alat gitu, seperti intercom juga, yaitu adalah radio ICOM, HT ya, handy transceiver. Waktu itu, wah saya tertarik juga nih, gitu. Kebetulan kan waktu itu kalau polisi juga pakai yang itu, yang gede-gede kan, wah neng-teng di sini. Gede gaban. Gitu. Pernah saya sama teman, kalau perlu nanti saya kalau pulang lagi ke kampung bawa, ya sok bawa. Nah gitu, kebetulan ceritanya, singkat cerita, belum banyak bawa juga, gitu, bawa. Bagus nih, gitu, bisa komunikasi jarak jauh, ya berguna tanpa pakai kabel, gitu ya, gitu saya lama. Pada tahun 99 pada waktu itu ada Kopdar. Ya Kopdar juga ketemuan ketemu waktu itu. Kebetulan ada teman saya juga yang sudah mempergunakan yang itu. Menggunakan lama kelamaan, komunikasi sampai ke Jawa Tengah, Bogor dan lain sebagainya lah seputaran itu. Setelah itu ngobrol-ngobrol nih, kalau mempergunakan frekuensi harus ada izin. Gitu, ada izin. Ini radio Republik Indonesia. Radio antar penduduk Indonesia. Waktu itu tahun 99 saya ini ke Ciamis waktu itu mendaftarkan diri. Waktu itu ketuanya masih almarhum Pak Edi Herlis. Dan untuk sekretarisnya di Radio Antar Penduduk Indonesia wilayah 16 Ciamis itu Pak Yusuf SH. Ya sekarang udah pensiun. Saya di situ daftar dan kalau sebagai anggota lama jadi anggota itu. Waktu itu ada bimbingan organisasi namanya BO atau bimbingan organisasi. Saya di situ waktu di Tasik arti bimbingan. Jadi alhamdulillah dengan bergabungnya dengan Radio Antar Penduduk Indonesia di wilayah 16 Kabupaten Ciamis, jadi lebih banyak teman lagi. Alhamdulillah itu yang namanya RAPI itu di bawah naungan Kominfo dan SDPPI gitu ya. Jadi suatu organisasi yang legal dan bekerjanya tanpa pamrih. Tanpa pamrih, bisa membantu pada waktu ada bencana alam, ada bagi jalur komunikasi, kecelakaan dan lain sebagainya. Alhamdulillah sampai saat ini mungkin Radio Antar Penduduk Indonesia dikenal di kalangan masyarakat dan sudah diakui oleh instansi-instansi terkait seperti BPBD, SAR dan banyaklah kerjasamanya gitu Pak. Dan ceritanya saya menjadi ketua RAPI. Itu yang menarik. Ketua RAPI kan dulunya kan kalau di wilayah 16 Kabupaten Ciamis itu baru ada satu lokal yang pertama ke lokal 1 yaitu di Rancah. Kebetulan lokal 2-nya ada di ibu kota kabupaten di Ciamis, kota Ciamis. 3-nya di sana di Banjarsari. Nah, udah ya kelamaan. Lokal 4 juga ada di wilayah utara di sini. Gitu. Saya kan di Cipaku. Jadi emang sekarang ada berapa lokal, Pak? Ada 12 lokal sekarang di wilayah 16 Kabupaten Ciamis itu. Dan saya sebagai mungkin ya yang dituakan lah di lokal 04 wilayah 16 Kabupaten Ciamis yang membawahi Kecamatan Cipaku, Kecamatan Kawali, Kecamatan Lumbung, Sukamantri, dan Jatinegara. Gitu mungkin. Alhamdulillah dengan masuknya di Radio Antar Penduduk Indonesia, jadi banyak teman di mana-mana. Iya pas pergi juga banyak yang teman Pak. Tahu sendiri kan? Iya. Itu udah seniman calung, ketua RAPI. Semakin tersohor namanya di Ciamis. Mungkin alhamdulillah banyak teman lah. Nah, Pak kan tadi kan sebagai ketua RAPI, terus juga sebagai seniman calung. Nah, aku penasaran nih Pak, bagaimana Pak Cucu sebagai seniman calung tiba-tiba masuk
NSI. Wah, Itu gimana ceritanya itu Pak? Ya, nggak tahu gimana ya. Awal-awalnya begini. Jadi mungkin sebagai apa tuh namanya di sini kalau Pak Nendi itu sebagai produser. Kebetulan pada satu waktu dulu lah itu. Kebetulan beliau kan suka kamera juga. Oh ya. Ada yang hajatan dan satu pada waktu kesempatan itu saya berkenalan itu udah berapa puluh tahun belakang lah gitu. Sahabat lama. Iya, kalau nggak salah tahun 95-an lah. Ya kalau 2000 lah. 2000 mungkin Pak Nendi juga baru pulang dari Jakarta merintis di sini. Nggak tahu 2000 berapa lah. Ya. Gitu. Kebetulan saudara saya yang mengadakan acara pernikahan, kameramennya itu Pak Nendi. Oh ya. Kebetulan lama kelamaan kita kenal, tahu saya suka aktif di kesenian tradisional. Beliau kadang-kadang jadi beliau yang ngajak saya. Wah, ada acara di sana. Nih, udah Pak Cucu kerjain yang ininya. Seperti pasar adatnya dan lain sebagainya. Kerjasama dengan Pak Nendi. Nah, gitu. Dari sejak lama. Setelah itu, wah lama saya nggak ketemu. Wah, ada berapa tahun nih gitu. Satu saat ketemu lagi sama beliau. Aduh, udah kangen. Saya juga sama, udah kangen. Ya ngobrol-ngobrol gitu. Gimana kalau kita mengadakan inilah kegiatan nih? Ya Pak Cucu kan sekarang udah banyak waktu lah gitu. Ya, saya juga sekarang nggak kemana-mana, kata Pak Nendi. Kita bikin studio aja. Gitu. Di sini di N9 Studio dan banyak kegiatan, diantaranya ada podcast juga. Ada Kutub Kopi Budaya. Oh iya, Kutub Kopi Budaya. Gitu. Ya bebanyolan itulah. Jadi saya yang ngobrol-ngobrol dengan teman kerja saya seperti Kang Iding, Supriyadi atau yang akrabnya dipanggil Kang Tarung. Oh iya. Itu ya ngobrol-ngobrol udah gitu sama-sama gitulah, ada kesepakatan ya kita bikin lah. Itu kita sama-sama merintis di Kutub Kopi Budaya. Semua kalau N9 Studio kan udah lama. Udah lama ya. Itu ada beberapa channel dia. Nah, gitu. Jadi mungkin pasti kalau mau kita bikin Kutub Kopi Budaya. Jadi pembajalan Sunda lah. Gitu. Ya dari situ mungkin saya masuk di N9 Studio Indonesia. Begitu. Nah Pak, kan Bapak di NSI terus di Kutub Kopi Budaya. Iya. Saya lihat videonya kocak-kocak Pak. Kocak Pak. Apalagi yang jadi PA tuh Pak. Bapak jadi PA kan? Iya. PA di Kutub Kopi Budaya. Itu apa yang membuat Bapak ingin menerima peran menjadi PA di Kutub Kopi Budaya? Oh itu, sehubungan kan Pak Nendi pada waktu itu udah Pak Cucu nih, kita udah merancang satu grup. Ada PA, PI, PE. Gitu. Pak Cucu mau nggak jadi PA? Ya boleh lah, gitu boleh. Walaupun mungkin kalau yang namanya PA belum dikenal ya, belum dikenal gitu. Tapi nggak apa-apalah, kita bikin formasi baru, gitu. Jadi PA, PI, PE, nah gitu ya, boleh lah, gitu. Jadi berjalan, mungkin ada beberapa episode ya yang sudah diproduksi. Udah masuk 2 season. Ya 2 season ya. 2 musim. Itu. 20 episode. Ya gitu, awal-awalnya. Jadi kita berjalan, ya alhamdulillah sama krunya juga pada solid semuanya, anak-anak muda mungkin. Kalau di sini saya paling tua nih. Paling senior. Kalau umur paling tua, tapi untuk pengetahuan malah itu jadi masih banyak kekurangan. Ya merendah lah. Gitu, iya. Baik Pak. Nah Pak, yang terakhir nih Pak. Ya. Apa nih harapan Bapak, rencana ke depan Bapak
untuk kutub kopi budaya, NSI, dan kehidupan bangsa selanjutnya. Iya. Apa aja? Ya, harapannya semoga N9 Studio Indonesia bisa lebih maju, bisa lebih berkarya, dan juga di channel Kutub Kopi Budaya bisa berkenan di masyarakat lah. Nah, gitu, bisa mencapai target minimal berapa? Gitu, minimal ya minimal kalau awal-awal sini lah 2000 gitu. Dan 1 triliun subscriber. Nah, amin. Mudah-mudahan lah konten-konten kita ini mungkin untuk menghibur diri sendiri, menghibur masyarakat juga, terutama di Ciamis. Di Ciamis, gitu. Ya mudah-mudahan orang Sunda lah, itu bisa menyenangi yang kami ini kerjakan gitu. Jadi maksudnya banyaklah kedepannya gitu. Mudah-mudahan kita bisa berhasil berkarya dan bisa berguna untuk warga juga gitu. Jadi kalau ada penghasilan juga nantinya bukan untuk kita saja kan, jadi bermanfaat buat orang yang lain, apalagi yang membutuhkan. Nah, Pak, terakhir banget nih, paling terakhir banget nih. Satu kata untuk Kutub Kopi Budaya. Ya, untuk kopi budaya. Satu kata. Ya, semoga makin salah. Ya, gimana? Belum. Pakai itu dulu ya. Itu kata-katanya itu ya. Satu kata untuk Kutub Kopi Budaya dan NSI. Iya. Satu kata untuk kopi budaya di Pok ini ya. Itu